Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang menonton renungan ini. Saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara, Tuhan kalian memberkati saudara semuanya. Kita bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita yakin juga dengan berkat-berkat Tuhan yang baru bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari saudara, kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat itu kita, demikian bunyinya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Puji Tuhan saudara. Kiranya kebenaran ini boleh meneguhkan iman kita pagi ini. Diyakinkan bahwa dimanapun kita berada, mata Tuhan sedang mengawasi kehidupan kita. Maka kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan di sana. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah mengubah kemungkinan menjadi kepastian. Mengapa ini saya angkat saudara? Karena ada begitu banyak orang yang hidup di saat ini, hidup dalam ketidakpastian. Ya, hidup dalam keraguan-raguan dan kebimbangan bahkan ketakutan. Tetapi dengan kebenaran ini, saya rindu supaya kita benar-benar memiliki kepastian karena kita memiliki Tuhan yang peduli dengan kita, yang selalu memperhatikan kita, yang matanya tertuju kepada kita, memperhatikan, mengawasi kita di segala tempat. Kita bersyukur untuk itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika di sebuah museum di Inggris, saudara, dipamerkan sebuah peta yang digambar pada tahun 1525. Dalam peta itu tergambar di sana tentang perjalanan seorang pensiunan marinir di pantai utara dan lautan sekitarnya di dataran Eropa, saudara. Di mana dalam peta tersebut marinir ini menulis tentang laut juga tempat yang belum sempat dikunjunginya dalam ekspedisinya itu dengan tulisan-tulisan saudara. Dia katakan, di sini mungkin ada raksasa sambil dia menunjuk sebuah tempat di dalam peta itu. Lalu di sini mungkin ada binatang buas sambil menunjuk tempat yang lain juga di peta itu. Lalu tempat lain dia katakan, di sini mungkin ada setan ganas. Sambil menunjuk sebuah tempat lagi di peta itu. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan seperti itu yang dituliskan oleh marinir ini di segala tempat yang belum sempat dikunjunginya. Dengan ungkapan-ungkapan yang mencemaskan, menakutkan seperti itu. Namun pada tahun 1800-an saudara, setelah beratus tahun peta itu digambar, seorang penjelajah dunia asal Inggris namanya John Franklin, dia membeli peta tersebut. Dan setelah John memiliki peta itu, ia pun mulai menghapus semua catatan-catatan marinir tersebut yang ada pada peta itu saudara. Yaitu semua catatan-catatan yang penuh dengan kecemasan tadi. Catatan-catatan yang penuh dengan ketakutan itu. Lalu John menggantikan itu dengan ungkapan yang meneguhkan keberanian, dengan ungkapan yang meneguhkan iman percaya untuk melangkah. Di mana beliau menggantikan kalimat itu dengan, di sini ada Tuhan. Dia sambil menunjuk ke tempat yang satu. Di sini ada Tuhan. Lalu dia tunjuk ke tempat yang lain lagi. Di sini ada Tuhan. Dan seterusnya seperti itu. Menggantikan setiap tempat-tempat yang dituliskan oleh marinir itu dengan ungkapan di sini ada Tuhan. Dengan ungkapan itu saudara,
Ia pun dengan begitu berani mengunjungi tempat-tempat tersebut karena ia percaya bahwa di sana ada Tuhan. Ya, di semua tempat yang akan dia kunjungi itu ada Tuhan. Sehingga dia begitu bersemangat, dia begitu berani mengunjunginya oleh karena dia sudah memiliki sebuah kepastian bahwa Tuhan ada di sana menyertai dia. Ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini. Saya tidak tahu apakah saudara sudah pernah mendengarkan kisah ini, tetapi saya mengangkat kisah ini untuk bisa membuka kembali mata iman kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan kita selama ini, bisa kita ubah itu menjadi sebuah kepastian iman. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan bisa mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bahwa situasi yang kita hadapi ini terkadang memang bisa membuat kita seperti marinir ini, saudara. Hidup dalam kecemasan, hidup dalam keraguan-raguan, hidup dalam ketidakpastian. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu yang tidak pasti. Maka kita seringkali merasa kita tidak memiliki nyali, kita tidak memiliki keberanian, ya. Sepertinya kalau kita lihat keadaan seperti ini, tidak ada lagi tempat bagi kita yang aman di dunia ini. Jika kita meletakkan hidup kita kepada situasi seperti itu, kita tidak akan berani lagi melangkah. Sehingga ada begitu banyak orang yang putus asa. Mereka menyerah dan putus asa oleh karena mereka tidak memiliki keberanian melangkah lagi. Karena langkah mereka telah diselimuti dengan langkah keraguan-raguan, kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur pagi ini. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini memberikan kepada kita sebuah peneguhan iman. Bahwa sebagai anak Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu sesuatu yang pasti menjadi jaminan dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, firman Tuhan katakan mata Tuhan ada di segala tempat. Dan Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang memperhatikan setiap langkah hidup kita. Karena ada Tuhan yang mempedulikan setiap persoalan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan kalau kita baca Yesaya 41 ayat 10, saudara, ini sangat meneguhkan keyakinan kita lagi dalam menerima kebenaran pagi ini. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dikatakan membawa kemenangan. Jadi kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, Dia menolong kita, Dia menopang kita. Yang pasti pertolongan Tuhan, topangan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Itu yang kita syukuri, saudara. Dengan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita seperti John Franklin ini, saudara, yang mampu mengubah segala ketakutan kita, yang mampu mengubah segala kekhawatiran kita, kecemasan, keraguan-raguan, dan ketidakpastian yang merupakan kemungkinan-kemungkinan dalam hidup kita menjadi sebuah kepastian di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Seperti John. Dia bisa mengubah semua catatan-catatan marinir itu. Karena dia memiliki keyakinan bahwa di sana ada Tuhan. Di sini juga ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Maka mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi kehidupan kita, saudara. Percayalah, saudara. Jika kita memiliki keyakinan yang teguh akan Tuhan dan akan penyertaan Tuhan, maka kita akan selalu mengalami topangan Tuhan. Kita akan selalu mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita akan mengalami tuntunan serta keberanian. Dan akhirnya kita akan juga menikmati kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena jika Tuhan di pihak kita, firman Tuhan katakan, ya, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Masihkah engkau ragu hari ini?
Masihkah engkau merasa hidup ini kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti? Mari, ubahlah kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti itu menjadi sebuah kepastian di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan menopang, kalau Tuhan menuntun, kalau Tuhan memperhatikan hidup kita, kita akan selalu diberikan kemenangan bersama dengan Dia. Oleh karena jangan takut saudaraku, mari dengan kebenaran ini tetapkan langkahmu, melangkahlah bersama dengan Tuhan, miliki keberanian iman untuk bisa meraih segala janji-janji Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Dia menyertai engkau, Dia akan memimpin hidupmu dan akan memberkati engkau hari ini. Tuhan memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kami pagi ini, bersyukur karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami, meneguhkan iman percaya kami untuk bisa tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, peduli dengan kami dan siap menolong memberkati hidup kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang tidak berdaya Tuhan berikan kekuatan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Juga yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan yang baik, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah mereka, topang mereka Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan hari ini, berkati mereka semuanya, buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan, berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacitanya. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka juga hari ini, berikan tetap semangat belajar bagi mereka, sehingga mereka boleh mengikuti semua proses pembelajaran mereka dengan baik. Hamba juga doakan Tuhan pada saat ini untuk umat Tuhan yang hari ini bersukacita karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah-Mu bagi hidup mereka hari ini. Tuhan, hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu. Ada begitu banyak pagi ini yang sedang mengalami beban hidup dan pergumulan persoalan hidup yang sulit dan berat. Mereka dibelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketidakpastian. Ada yang sedang terjatuh, ada yang sedang mengalami goncangan-goncangan kehidupan yang berat. Ketika mereka mendengarkan renungan juga doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu atas mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan, serta penuhkan sukacita mereka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada nomor telepon di situ, hubungi kami siap membantu saudara di dalam doa. Kalau saudara juga berharap bahwa renungan ini akan selalu bisa menyapa saudara setiap pagi, bantu kami saudara dalam pengembangan pelayanan ini. Dengan cara bagikan kepada sebanyak mungkin saudara, teman dan keluarga serta sahabat orang lain, supaya banyak orang menonton saudara. Itulah penyemangat bagi kami. Dan berikan komentar yang baik juga di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami saudara. Tuhan memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Saya akhirnya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan berkati saudara hari ini. Shalom.